Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arsalahu Allah lil alamin bashira wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi walil mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih merasakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, di antara nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah. Sehingga dengan asbab nikmat-nikmat tersebut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tercurah selamanya ke hariban jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat dan pengikut yang selalu dan senantiasa menghidupkan sunah-sunahnya. Kita berharap kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ibu bapak yang dimaulah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan pernikahan adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pertama kali berjumpa dengan pasangan hidup kita, berkenalan, dan sampai puncaknya ketika kita khitbah atau melamar sampai di jenjang akad nikah dan kita berkeluarga, itu sama sekali kita tidak mengetahuinya tentang jodoh-jodoh tersebut. Karena ini memang adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian pasangan hidup kalian. Tujuan apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi atau mendapatkan kehidupan tentram dengan pasangan hidupnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala pun ciptakan rasa cinta kepada pasangan hidup dan juga kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal demikian itu la ayatil liqaumi yatafakkarun, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang bersosial, yang butuh kepada teman hidup kala dia curhat, kala dia ingin memerlukan bantuan, terlebih berkaitan dengan biologis. Maka dengan cara pernikahanlah Islam menghalalkan bagaimana seorang wanita atau pria menyalurkan hasrat biologisnya, yaitu dengan cara pernikahan. Baik dengan syariat dan juga dikuatkan lagi dengan administrasi agama melalui KUA dicatat dan lain-lainnya. Dan itu semua adalah merupakan satu perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Dalam agama dikatakan mitsaqan ghalidz, perjanjian yang suci di hadapan wali, di hadapan para saksi, terlebih di hadapan penghulu atau petugas pencatat akad nikah. Pada hakikatnya mereka berjanji antara suami dan istri maupun kepada mertua. Mereka berjanji mata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala akan mentaati segala peraturan-peraturan agama, terkhusus untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang menikah adalah mereka yang telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinih, falyattaqillah fi nisfil baqi." Apabila seorang hamba itu menikah, maka telah sempurnalah separuh daripada agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh daripada agama tersebut. Lalu bagaimana bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk melangsungkan prosesi akad nikah? Maka Islam memberikan solusi kepada mereka. Karena dalam hal pernikahan adalah merupakan ibadah sepanjang hidup yang tidak bisa dibuat main-main. Baginda Rasulullah SAW menyarankan kepada mereka-mereka yang belum mampu, baik berkenaan dengan finansial maupun jasmaniah, kesehatan. Baginda Rasul bersabda dalam satu hadisnya, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Fa inna lahu wija." Rawahu Muslim. Yang artinya, wahai sekalian para pemuda, apabila kalian sudah mampu, baik berkaitan dengan ekonomi maupun jasmani, fisik, kesehatan, maka hendaknya menikahlah, kawinlah kalian. Karena dengan pernikahan mampu menundukkan daripada hasrat biologis yang liar dan mampu meredam daripada syahwat atau lebih menjaga daripada farji. Fa illam yastati, maka apabila kalian tidak mampu, maka hendaknya kalian berpuasa. Karena dengan berpuasa itu ada merupakan obat. Mudah-mudahan dengan nasihat yang singkat ini tentang pernikahan menjadi motivasi buat diri kita agar kita termasuk daripada hamba-hambanya yang bertakwa dan juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.